Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di tempat yang kita cintai ini, yaitu mushola kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di atas perkara kebaikan seperti ini, yaitu kita salat berjamaah 5 waktu di mushola, di masjid. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan perkara-perkara kebaikan seperti zikir, membaca Al-Quran atau taklim seperti yang kita laksanakan ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan pembahasan kita Bapak Ibu sekalian tentang tafsir Ibnu Katsir ini. Ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Kita masuk pada ayat yang ke-17, ya, masuk kepada ayat yang ke-17 dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua dalam Al-Qur'an. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya. Ini diantara surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 18, ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara." Ayat ini masih melanjutkan tentang sifat-sifat orang munafik, ya. Jadi ayat ini ayat yang kita bahas ini masih berkaitan dengan orang munafik, ya. Orang-orang munafik ini seperti apa? Allah mensifatinya mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Orang-orang munafik ini adalah seperti orang-orang yang istawqada nara, yang seolah-olah orang yang mereka berkumpul untuk menyalakan api di malam hari yang gelap, ya, mereka berkumpul untuk menyalakan api. Falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Maka ketika api itu membesar, menyala besar, tentu nyala api ini akan menimbulkan cahaya. Nah, tarwa akan menimbulkan cahaya. Nah, harapan orang munafik itu begitu nanti di akhirat kelak, ya. Mereka ingin mendapatkan cahaya sebagaimana ketika di dunia mereka membakar api itu untuk mengeluarkan cahaya dari api itu agar mereka bisa melihat pada malam hari yang gelap itu, ya. Falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Nah, hanya saja ketika mereka nyala api mereka sudah besar, cahaya di sekitar mereka sudah terang, Allah matikan apinya. Nah, rindi sedih kembali. Jadi dari yang tadi gelap, kemudian mereka menyalakan api, nyala apinya terang, mereka senang, ya, telua kelea ilo, ya. Mereka bisa melihat sekitar mereka, tapi Allah matikan lagi apinya, ya.
Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun, dan Allah meninggalkan mereka, membiarkan mereka dalam kegelapan itu sampai tidak bisa melihat. Sampai tidak bisa melihat. Jadi tidak bisa melihat di sini maksudnya bukan karena buta, lain Buddha. Ya. Kalau dalam ilmu apa namanya? Ilmu pengetahuan lah ya. Jadi loa edan daige karena mata kita bisa melihat ya apa yang di hadapan kita ya. Karena ada pantulan cahaya. Nah, tisawara cahaya konesto ire wati lo tiara fungsi namadage. Kalau sudah tidak ada cahaya di sekitar itu, tidak akan ada fungsi mata ini. Tilon eda au. Ya. Makanya di sini ketika Allah matikan api itu, mereka tidak melihat sama sekali. Ya. Nah ini orang-orang munafik seperti itu. Ya. La yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Ya. Ya. Kemudian Allah melanjutkan dengan ayat selanjutnya, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli ya. Kemudian bisu, tuli, umyun ya, dan juga buta. Wa urdul wa eda, Buddha, Allah buat bisu mereka ya, tidak bisa bicara. Bukmun pinga, tidak bisa mendengar, tuli, dan umyun, buta. Ya. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak bisa kembali. Tiluan bali, nelam bali tahidi manu tilua. Nah, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dumtun sore malam dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perumpamaan orang-orang munafik nanti. Orang-orang munafik ya. Nanti di akhirat jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhirat nanti kita butuh cahaya, sangat-sangat butuh cahaya. Dan tidak ada orang yang sempurna cahayanya dibandingkan orang-orang beriman. Ya. Kalau do kafir, orang-orang kafir tiwara nuntun cahaya sedohoge, sebab mereka jelas. Nah, jadi nanti di akhirat nanti di sirot ya, wati lampa ka sirot sedohoge, melampa ese sirot ke orang mukmin dan munafik saja. Ya. Orang mukmin dan orang munafik saja. Makanya cahaya nanti sangat dibutuhkan. Nabi dalam hadisnya mengatakan ya, dari cahaya nanti masing-masing itu tergantung amal kita di dunia. Jadi ketika lampa di atas sirot itu, jadi sekali lagi do kafir, Hindu, Buddha, Konghucu, awam bi agama gani tiwara sodore langsung kau cobu di neraka. Tiwara lampa di sirot. Yang dia jalan di atas sirot itu orang yang diuji oleh Allah, orang beriman yang benar-benar keimanannya, dengan orang munafik. Munafik ini ada dua, dijelaskan oleh ini sebagaimana kita sudah bahas kemarin. Ada munafik tulen. Munafik tulen ini yang munafik ya kafir mereka ini. Ya, dan juga ada munafik yang separuh, ragu-ragu mereka ini. Kadang iman, kadang wati, kadang iman, kadang wati, dan ini banyak orang beriman seperti itu. Ini hati-hati. Tapi dia tidak menjadi munafik tulen sebagaimana munafik yang pertama tadi. Nah, kita semua nanti berjalan nanti di atas sirot. Dan kita butuh cahaya. Nabi mengatakan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, nuruhum yas'a baina aidihim. Ya, di dalam ayat disebutkan cahaya mereka itu ya, cahaya mereka itu memenuhi di hadapan mereka. Jadi tarwa, tatandoka tarwa. Ini orang beriman seperti itu, dapat cahaya seperti itu. Ya. Maksudnya adalah ala qadri a'malihim yamurruna 'ala sirat ya. Maksudnya adalah tergantung amal kita di dunia ini nanti. Makanya kata Nabi ada yang cahaya mereka sebesar gunung, naik gunung. Bisa dibayangkan kalau cahaya sebesar gunung. Nah tarwa lampan siare, ya kan? Bunana doro kan? Dia bisa melihat dengan jelas. Sirot itu Bapak Ibu sekalian, ya. Lebih tajam daripada pedang Pak sirot itu. Bayangkan pure, ede jembatan dilampakan dai pedere. Tajam pu sirot akawali pedang re. Lebih kecil daripada rambut. Lebih kecil daripada rambut. Bune dat leme kain tepetoi di awamai buhonggo. Jadi bisa kita bayangkan itu. Ya, tapi orang-orang beriman nanti mereka akan berjalan
tergantung dengan kadar amal mereka. Ya, ada yang secepat kilat, ya, tilok konetin tanda lain kan. Cepat kilat. Ada yang seperti kedipan mata, tilok din tanda lain. Ya. Ada juga yang berjalan, ada yang merangkak. Naudzubillah. Pada saat itu sangat hari-hari yang sangat sulit, dan salah satu yang dibutuhkan pada saat itu adalah cahaya. Cahaya ya. Cahaya sangat-sangat dibutuhkan karena sirat nanti tidak ada penerangan PLN ya. Sirat itu gelap, tidak ada lampu jalannya. Jadi orang ndai melampau tak kapedere, masing-masing berjalan membawa cahaya kita masing-masing. Ya, cahaya ndai masing-masing di babere, tiwara. Makanya orang munafik ini nanti mau pinjam cahaya orang beriman. Raho, paling tidak raho sudah oke, lampa sama. Lampa sama. Karena hari gai iloi, bune si rai oton dai umpama wara dai made lampu mengak dirai otor Honda dai gini. Karena tentu rai batu tadi mai otom kelia ilo log edan cain dai di samping badan suara raho betul. Ya begitulah nanti orang-orang munafik itu begitu. Nah, ada yang cahayanya itu sebesar gunung. Ada juga yang hanya sekedar seperti sebesar biji kurma cahayanya. Palawara nih. Ada juga yang sebesar kuku. Ya, tergantung amal kita. Tergantung amal yang kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang munafik ini adalah seperti orang yang menyalakan api. Kalau api sudah dilampakan ini deh nih. Mereka mau jalan kan harus ada api dulu. Tilauan lampa. Melewati sirat seperti itu. Jadi Allah mengumpamakan mereka seperti itu. Tapi ketika menyala api itu yang mereka nyalakan, Allah matikan lagi. Ya, tilauan au nih. Ya, Allah matikan lagi. Karena mereka butuh cahaya. Ya. Makanya di dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa surat yang lain Allah menyebutkan yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu. Nah, pada saat hari itu, hari nanti kita dibangkitkan kemudian dijalankan di atas sirat, ya. Ini nyebrang dari jembatan sirat ini, ya. Nanti sirat itu di atas neraka posisinya. Tawa neraka, sirat jembatannya di atas. Nanti setelah sampai di sirat, ya, dia jalan di atas sirat. Selamat sindaire, watir mak bukan neraka kak, ya. Selamat sindaire, ya. Nanti tidak sampai di satu lembah, yang di lembah itu sebelum masuk surga, ya, ada di situ satu lembah, yang di lembah itu ada kisos terakhir nanti. Pada pengadilan terakhir. Pengadilan itu bukan pengadilan Allah, tapi pengadilan sesama makhluk. Para manusia membui pu gay anyi, membui pu hanure tede ku dihanu ka sadore. Karena nanti dalam surga, ketika masuk di dalam surga tidak ada wali nampak iha ade dore. Karena sudah dibersihkan. Bahkan binatang pada saat itu dikisos juga. Jadi binatang yang makan binatang lain disuruh balas. Ya, mangke janga aku ngaranna pere jangam kelai, ya. Terus si umpama harimau yang memakan kelinci dan seterusnya nanti dibalik nanti dikisos kelinci yang makan harimau. Nah, tapi binatang-binatang ini sampai di situ saja. Orang gori ente cumpur musnah semua. Tidak ke surga mereka. Hanya manusia saja yang kekal hidup dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang munafik yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu. Nanti orang-orang munafik akan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Unduruna." Ya, ingin ajab nami ini. Ya, ketika jalan itu, tunggulah kami ini, kasihan kami, ya. Ya. Naktabis min nurihim. Kami juga ingin dapat cahaya dari kalian. Ya. Kami juga ingin dapat cahaya dari kalian. Min nurikum. Qilarji'u wara'akum. Ya. Orang-orang beriman menjawab, ya, faltamisu nuron, ya. Orang-orang beriman menjawab, jalan aja di belakang kalian, ya, jalan aja di belakang. Kembali sekalian di belakang itu, ya, kembali kalian ke belakang. Orang-orang beriman tidak mau, ya. Bagaimana mau dikasih cahaya, ya, sedangkan mereka sendiri mengkhianati keislaman ketika di dunia, mengingkari orang-orang beriman. Ya. Dalam ayat yang lain,
yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ya. Nah, ketika nanti orang-orang beriman, baik orang beriman yang laki-laki maupun orang-orang beriman yang perempuan, yas'a nuruhum baina aydihim. Cahaya mereka begitu terang, baik yang ada di depan maupun samping mereka, ya, terang, ya. Keadaan mereka dipenuhi oleh cahaya nanti, ya. Busrakumul yaum, dikatakan oleh malaikat, oleh penduduk surga pada saat itu, hari ini adalah kalian mendapatkan kabar gembira. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Kabar gembira itu adalah dengan cahaya yang kalian pegang ini hingga kalian bisa mampu melewati sirat, dan hari inilah balasan surga bagi kalian. Ya. Jadi iman ini laksana cahaya. Iman ini cahaya. Makanya cahaya ini harus dipertahankan. Ketika kita bermaksiat, cahaya itu akan redup. Ketika kita bermaksiat, cahaya itu akan redup. Sama seperti Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i pernah datang ke gurunya. Ya, bagaimana kok saya ini kadang-kadang belajar susah, tiluanan tangga pelajaran ini, ya, mau tana'u nefawli. Sering lupa kalau belajar. Gurunya Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu seperti itu berarti kamu masih maksiat. Ya. Kalau maksiat, ilmu dengan maksiat itu tidak bisa bertemu. Ilmu adalah cahaya, maksiat adalah kegelapan. Ya, tidak bisa bertemu. Ya. Akhirnya Imam Syafi'i pikir, kawara-kawaran bodak bune saya karawi dosa ini pahu buat jarang karawi dosa mun ndai kan mabu ada di reke dosa ndai. Tiba reke dosa ndai 1 2 3 reke terus. Dia poin reke dosa ndai. Tapi Imam Syafi'i dia pikir dulu, dosa saya sik hingga saya seperti ini. Akhirnya ternyata baru dia ingat, dia ternyata tidak sengaja melihat seorang wanita muslimah tapi rambutnya itu keluar satu hanu saja. Edan Hongkong puana. Ya, kata Imam Syafi'i 70 cabang ilmu nefan edan Hongkong puana. Dendai ge. Ya mendai tiar ilmu wala tiar di nefan. Imam Syafi'i seperti itu. Dalam riwayat yang lain betis, ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan sehelai rambut, ada yang mengatakan betis. Tidak sengaja, berarti sengaja, tapi 70 cabang ilmu hilang. Insyaallah. Nah, itu sifat orang-orang beriman seperti itu, dikasih cahaya nanti di hari kiamat, ya. Dan orang-orang munafik butuh itu, dan dia akan ikut kita nanti. Benar-benar berharap, ya. Dalam ayat yang lain, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Pada hari itu tidak akan disia-siakan lagi orang beriman dengan amal mereka. Allah tidak sia-siakan lagi. Jadi amal mereka tidak disia-siakan nanti di akhirat. Nanti akan ada manfaatnya. Nuruhum yas'a baina aydihim, mereka akan diberi cahaya dan cahaya mereka menerangi di hadapan mereka, ya. Terang cahaya mereka di hadapan mereka ini orang-orang beriman. Wa bi aymanihim, dan juga di samping mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Padahal baru terwa sudah ada cahaya, tapi nanti orang-orang beriman minta lagi, doa lagi, ya Allah atmim lana nurona, ya Allah kesempurna bu cahaya madroge katarwa walibu, tambah tarwa walibu. Allahu akbar. Ya, sudah dikasih, sudah ada cahaya, tapi kita akan meminta untuk kesempurnaan cahaya itu. Atmim lana nurona waghfir lana, ya Allah sempurnakan untuk kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampuni kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau mampu untuk melakukan segala sesuatu, ya, mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah, ini diantara tafsir ayat ini, ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya. Nah, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-19 sampai 20. Allah berfirman, "Au qasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq." Au qasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Orang-orang munafik tadi kan
perumpamaan mereka ini seperti orang yang menyalakan api. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah kasih perumpamaan yang sedikit berbeda. Ini perumpamaan yang terakhir bagi orang munafik, yaitu mereka au kasayyibim minas sama fihi dzulumatu wa ra'du wa barq. Yaitu orang munafik ini mereka seperti orang yang tertimpa hujan. Yang hujan itu lain ura biasa, fihi dzulumat, ura pedangi lalo. Ura kone warat di lo di edam me rindim poi lalo langi. Itu orang maksudnya orang, jadi orang munafik itu seperti orang yang ditimpa hujan yang sangat lebat, sampai dendai serunden kan kalau kita lihat hujan kan kadang takut juga kita. Ipi deka anu enggak rindi air ya. Sera alolo rindi. Nah, orang munafik itu seperti itu. Seperti ditimpa hujan lebat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fihi dzulumat wa ra'du wa barq. Sudah gelap, ada guntur, ada petir. Ah. Ida ya samangi ya. Eli krombombo ya, krombombo bahasa Anda ya. Guntur itu. Bunyi guntur. Begitu setelah guntur ada petir lagi. Ya, itu keadaan orang munafik itu. Jadi seperti orang yang ditimpa hujan, hujan yang gelap, gulita, hujan yang deras, gelap, kemudian ada petir, ada ra'dun, ada juga krombombo ya bahasa Anda ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Sampai-sampai orang-orang munafik ini pahu naik udara, naik ke kila ai, naik eli kerombong tadi itu, mereka tutup telinga mereka dahu. Allahu akbar. Dan kita juga kalau di dunia dia seperti itu. Pernah kon dai madaipu kawara ya tetoi, kita pernah alami hujan-hujan yang seperti itu yang besar. Kemudian ada suara petirnya dan seterusnya sampai kita takut, sampai tidak sedikit anak-anak kecil yang nangis ya. Itu keadaan orang munafik nanti di akhirat nanti. Digambarkan seperti itu. Mereka ambil tutup telinga mereka dengan jari-jari mereka ya. Wallahu muhitum bil kafirin ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai atas orang-orang kafir ya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum ya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka ya. Jadi yakadul barq, hampir saja kilatan itu menyambar penglihatan mereka ya. Tibune dahanu dari gelap tiba-tiba ke kilai ya, seperti cahaya itu yang menyambar ya. Kalau cahaya menyambar seperti itu biasanya menyebabkan kebutaan. Makanya ndai bune foto deka ini kalau cahaya mendakir ya. Kan ada yang sinar apa namanya, sinar X atau apa nih ya blitz-nya itu ya, blitz-nya kan tilo ipidi deni ndai ya bune mahanu terang ya, seperti itu nanti. Jadi ketika datang cahaya kilat yang besar ya, seperti orang yang buta mereka ini. Yakadul barqu yakhtafu absarum, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaufi, setiap ada kilat, setiap ada petir yang datang, lampa nanari sudah enggak? Kan kena kan cahaya kan? Tapi telinga itu sambil sambil kapu fiko ke. Baras kilat nari begitu biasanya kalau keadaan seperti itu biasanya bune kekila ayam mengadi deka. Ya, kan dede ya. Tiba-tiba tenang. Nah, orang munafik itu seperti itu. Mereka memanfaatkan ini. Kilatan yang seperti itu. Kullama adha'a lahum masyaufi, ketika ada cahaya sedikit dari kilatan itu mereka berjalan. Wa idza adlama 'alaihim qamu, apabila cahaya hilang sebentar, kidi waliu, ngina waliu. Ya. Tunggu sampai benar-benar datang cahaya tuh. Kan tilo lampa ke. Mereka terpaksa diam, tiwara di edau ora. Ngenam puap hanu. Dari keadaan malam yang gelap dalam keadaan hujan, ngena wara kekila ayam polo badai lampa ka. Tuh orang munafik itu seperti itu. Saking sulitnya keadaan mereka itu. Ya. Saking sulitnya keadaan mereka. Dewa ando ku lampa biasa, eseba bos sirot lampa ka ike. Tepu leme bune kao leme cila, leme pisau leme na. To il jambata lampa ka ika. Ya, nae bali pohonggon dai lo jembata sirot ka. Ya.
Sampai ada istilah pala ini tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam keterangan ulama. Mune honggok bi api itu istilah apa nih? Cuman mata belum dapat penjelasan, termasuk disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan lebih kecil dari rambut itu saja, tidak ada penjelasan biar upak biar tolu biar lima ren biar pidu ren itu. Cuma istilah saja mungkin dari orang-orang tua kita dulu. Saking kecilnya itu seperti di bawah ukuran rambut. Ketika ada cahaya petir, mereka jalan, kemudian wa idza adlama alaihim qamu. Ketika petir itu berhenti, hilang cahaya, mereka berhenti diam. Walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Andai saja Allah menghendaki, Allah akan pastikan benar-benar hilangkan dari mereka sam'ihim, pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Andai Allah mau. Tapi Allah memberi pasti ada memberi pembina. Jadi seolah-olah saja seperti orang yang buta, orang yang tuli. Tapi Allah masih kasih penglihatan dan pendengaran itu. Ya, masih Allah kasih. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu, ya, sangat-sangat berkuasa, sangat-sangat mampu melakukan segala sesuatu. Nah, jemaah kaum muslimin Dumton sore bal madai mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ini di antara ayat yang masih berkaitan dengan orang-orang munafik ini, ayat 19 sampai 20. Jadi sekali lagi Allah sifatkan kita nanti di akhirat, Bapak Ibu sekalian, kita butuh cahaya. Ya, di antara cahaya itu adalah cahaya keimanan. Dan iman nanti, cahaya kita nanti tergantung amal kita. Poda pendai pada cahaya pede baus akhirat re. Cuman diperjelaskan oleh para ulama di sini seperti kata Ibnu Abi Hatim, ya, dari Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika menjelaskan ayat tentang ayat-ayat yang berbicara tentang nur tadi. Jadi cahaya itu berbeda-beda, ada yang sebesar gunung, ada yang boleh naik umah cahaya. Ada yang hanya sebesar buah kurma, ada yang sebesar kuku saja. Jadi tergantung amal kita. Maka di sini kesempatan kita di dunia akhir pada amal gaire. Ya, kita kumpulkan cahaya kita sebanyak-banyaknya. Watilo di veli cahaya tak betul. Ya, ara ake paluan dari cahaya PLN ake dicola. Ya, kone ada ngeri cola rau denda wali. Aku wali cahaya rumah di akhirat nanti itu. Ya, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ini jelas ketika ndai orang bayi berumah cahaya raho doa wali. Atmim lana nurona. Ya Allah, sempurnakan lagi cahaya kami, padahal pun naik doro cahaya ni. Saking butuhnya cahaya pada saat itu. Dan sekali lagi orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik akan mengikuti orang beriman di belakang mereka. Iya. Untuk apa tadi? Untuk mendapatkan cahaya orang-orang beriman. Ya. Nah, di sini ada sedikit juga penjelasan pembahasan, ya, tentang. Jadi orang tuh ada 4 ya golongannya. Ya, orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Yaitu yang pertama mukmin, orang-orang beriman yang murni keimanannya, tidak ada bercampur dengan kemunafikan, tidak campur dengan kemunafikan. Kemudian orang yang kafir juga murni kafir. Ya. Kemudian nanti ada yang ketiga adalah orang munafik. Munafik ini ada 2. Ada yang munafik tulen tadi. Munafik tulen yang munafik akbar. Dia ini masuk ke golongan kafir. Ya. Bedanya dengan orang kafir asli, orang munafik tulen ini, kalau orang kafir asli berarti mengakun beriman. Nah, dia syare. Ya, berarti ngakun. Kalau orang munafik mengaku beriman tapi hatinya kafir, sama labone do kafir. Nah, tapi juga ada yang munafiknya munafik kecil, tidak sampai kekal di neraka. Ya, munafiknya munafik amal istilahnya, bukan munafik i'tiqad, keyakinan. Ya, apabila berbicara suka bohong, ketika dikasih kepercayaan dia hianat, ketika ada perselisihan pertengkaran dia berkhianat dan seterusnya. Ini munafik kecil namanya. Tapi ini juga patut kita hindari, ya. Bukan berarti kan munafik kecil jauh nih. Berarti dia ya, toi bakang sudah enak kekal di neraka ya. Nuntut coba stoi tibuner. Ya, korupsi stoi tibuner umpama deh. Ya. Nah, di sini ada sedikit hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaitan dengan pembahasan di sini ketika membahas ayat nomor 19 sampai 20 dalam surat Al-Baqarah.
Al-Imam Ibnu Katsir menyelipkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imam Ahmad bin Hambal. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qulubu arba'ah. Hati manusia ini ada 4. Ya, hati manusia ini ada 4. Qalbun ajradu fihi mislus siraj yazhar. Yaitu hati yang di dalam hati itu dia punya cahaya seperti cahaya lampu. Ada cahaya lampu. Ini kabar dari Nabi ya, kabar dari Nabi ini. Ya. Jadi ada cahaya seperti cahaya lampu. Wa qalbun aglafu marbutun ala ghilafihi. Dan itu yang kedua adalah hati yang gelap. Hati yang gelap, yang tertutup. Yang tertutup, wati barat kita adat sebaiknya gelap tertutup sama sekali hati itu. Ya. Ini hati yang kedua. Wa qalbun mangkus, ya. Ada juga hati yang terbalik. Hati yang terbalik. Hatinya terbalik hatinya ini. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qalbun musfahun. Yang keempat adalah hati yang berlapis. Hati yang berlapis, ya. Hati yang bercampur atau berlapis, ya. Nah, bagaimanakah maksud 4 hati ini? Maka Nabi menjelaskan, fa'ammal qalbul ajradu fa qalbul mu'min. Adapun hati yang pertama tadi yang bercahaya, yang di dalamnya seperti ada sirot, seperti ada lampu, itu adalah hati orang-orang yang beriman. Fi sirajuhu fihi nur. Di dalam hati mereka ada cahaya seperti cahaya lampu. Ini hati orang beriman ini. Di hatinya itu ada cahaya seperti cahaya lampu. Hatinya orang beriman. Wa amal qalbul aglaf fa qalbul kafir. Adapun hati yang gelap yang tertutup, ini hatinya orang-orang kafir. Ya, Mada sudah jelaskan kemarin ya. Pada pertemuan yang 2 atau 3 pekan yang lalu, kafir itu artinya kofer, tertutup. Itu artinya kafir. Lain au kafir kan? Tidak anu. Kalau secara bahasa itu tertutup. Boleh sekofer. Ini buku. Saya ulang ini buku. Ini kofernya ini. Nah, ini kafir namanya ini dalam bahasa Arab nih. Kofer. Kofer dalam bahasa Ndai kofer ini. Nah, kalau bahasa Arabnya kafir yang menutupi buku ini. Jadi tilo edam dari isi buku kan, bah, ditutupi oleh kofernya ini. Tas, ya. Tas juga disebut kofer kan? Kofer. Kofer kafir itu nih ya. Karena di dalam itu tidak bisa dilihat isinya karena ada kofer tas. Ya, orang kafir itu seperti itu. Nah, makanya Nabi menggambarkan hati orang kafir itu ya seperti ini, tertutup dia hatinya, tidak bisa dimasuki hidayah, tidak bisa dimasuki kebaikan dan seterusnya. Tertutup sama sekali. Fa'amal qalbul mangkus fa qalbul munafiqil khalis. Nah, ini yang hati-hati kita kaitan pembahasan. Adapun hati yang terbalik, berarti tertutup saja pala terbalik, semponga ngena. Semponga. Dia punya hati seperti hati orang beriman, bedanya hati orang beriman posisinya pas dan punya cahaya. Hati orang kafir tidak bisa dilihat, tertutup sama sekali. Makanya waktu piloana cocoro iman saudara karena tertutup. Tapi kalau hati orang munafik terbalik mereka. Ya, lisan beriman tapi hati kafir. Makanya terbalik. Bune oi nono, oi gelas. Gelas vi pongam balim dai. Tahu dai oi ga tingawan kan bohong poi ba. Ya, jauh hati orang munafik itu seperti itu. Ya. Ini qalbul mankus, hati yang terbalik. Ternyata hati orang-orang yang kafir, yang khalis, kafir yang munafik. Munafik murni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Arafa tsumma ankara. Kemudian Nabi menjelaskan kenapa hati mereka ini terbalik. Mereka kenal keimanan, tahu keimanan, tapi mereka ingkar keimanan itu. Mereka ingkar terhadap keimanan itu. Kemudian hati yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hati yang terakhir adalah fa'amal qalbu al-musfahu fa qalbun fihi imanun wa nifakun. Nah, ini. Ya, adapun hati yang berlapis tadi, ada hati yang berlapis tadi. Nah, hati itu ada kemunafikan dan ada keimanan. Ya, ini namanya tadi yang munafik
yang tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Ya, jadi hati kadang munafik ya, kadang nampak nuntut coba segala macam. Ya, ini hati-hati juga kita. Jangan anggap remeh juga ya, hati-hati. Bahkan Nabi mengatakan ya, adapun hati yang ini berlapis antara keimanan dan kemunafikan, ya, mana yang lebih dominan nanti dia akan dihukumi. Kalau dominan keimanan dibanding kemunafikan, dia akan masuk ke golongan orang beriman. Tapi kalau kemunafikannya lebih dominan dibanding keimanan, dia akan masuk ke dalam golongan orang munafik. Ini juga hati-hati kita. Ya, hati-hati. Nah, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara penjelasan ayat ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, yaitu dari ayat 17 sampai ayat yang ke-19 ya. Selanjutnya kita masuk pada ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 ini sudah tidak membicarakan lagi tadi, tapi ini sudah mulai berbicara tentang perkara-perkara yang lain ya, karena berkaitan dengan orang-orang munafik. Sudah selesai sifat-sifat mereka ini. Dan ini pada ayat yang 20 Allah melanjutkan kita dengan pelajaran tentang tauhid ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, ibadahlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian ya. Ya, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Insyaallah kita bahas ayat ini pada pertemuan yang selanjutnya ya. Karena ini pembahasannya agak sedikit berbeda nanti, biar enggak bercampur pembahasannya. Karena sudah sudah salawat ya. Mau sebentar lagi mau azan ya. Mada cukupkan sekian atau mungkin ada pertanyaan sambil kita sebelum kita tutup. Ini nak azan. Wa rancarakan caru elimadan botok ngampu wa qulu qali hada astaghfirullahi wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.